satu masukan atau ini, tapi yang terpenting adalah semangat daripada anak-anak mengikuti lomba ini perlu diacungkan jempol. Nah, nanti yang hari ini itu mengikuti lomba juara satunya akan kita kirim mengikuti lomba di tingkat provinsi Jawa Timur di Surabaya. Kemudian tidak kalah pentingnya juga, kami ingin juga proaktif ya. Ketika anak-anak, saya akan menyeleksi juga dari anak-anak, bukan berarti selain pemenang, pastilah kalau pemenang, tapi bukan berarti yang tidak menang ini tidak bagus. Yang tidak menang, jadi kalau menang ini jangan menjadi patah semangat untuk anak-anak. Kami ingin menjalin, walaupun tidak menang, tapi tampilannya bagus. Suatu saat ketika ada agenda-agenda yang ada di Kabupaten Probolinggo, panjenengan akan kami undang. Apalagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adeva Luciana Safara. Saya salah satu murid kelas 5 dari SDN Taman Sari 2, Kecamatan Dringu. Selamat pagi, Bapak, Ibu Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Bapak, Ibu Dewan Juri dan teman-teman, hari ini saya akan menceritakan salah satu cerita yang berada di dalam buku mengenal cerita rakyat Kabupaten Probolinggo. Teman-teman, pernahkah kalian membayangkan bagaimana ya sebuah desa terbentuk? Apakah langsung ramai, penuh rumah, atau dulunya hanya hutan lebat yang gelap dan sunyi? Nah, hari ini saya
tidak pantang menyerah. Inilah awal dari perjuangan para pahlawan desa. Saat membuka hutan, mereka menemukan sesuatu yang sangat unik. Ada pohon cabai yang sangat besar. Wow, besar sekali pohon cabai ini. Karena itu, daerah tersebut dinamakan Duku Cabean. Perjalanan terus berlanjut. Namun, alat-alat mereka mulai rusak. Krek, krek, krek. Akhirnya, mereka membuat pandai besi. Tik, 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 tak, 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 tik, tik, tik. Sejak saat itu, daerah tersebut disebut Duku Pandaian. Tak lama kemudian, datanglah orang-orang dari Pulau Madura. Mereka ikut membantu dan tinggal bersama. Sejak saat itu, warga di sana menggunakan bahasa Madura dalam kehidupan sehari-hari. Namun teman-teman, di tengah perjuangan, Kiai Kramat Langgeng pun meninggal dunia. Semua merasa kehilangan. Tapi jangan khawatir teman-teman. Perjuangan dilanjutkan oleh Mbah Sepuh. Beliau membuka hutan ke arah timur. Namun perjalanan ini sangat berat. Banyak pasukan gugur. Dum, dum. Karena itulah daerah tersebut dinamakan Wonopaten. Wono artinya hutan, paten artinya meninggal. Akhirnya, 3 wilayah yaitu Cabean, Pandaian, dan Wonopaten disatukan menjadi satu desa yang kita kenal sebagai Desa Pabean. Yeay! Di bawah kepemimpinan Mbah Sepuh, masyarakat hidup rukun dan damai. Beliau adalah sosok pahlawan yang berjuang tanpa kenal lelah. Hingga akhirnya Mbah Sepuh pun wafat. Beliau dimakamkan di pemakaman umum Desa Pabean. Selain itu, tempat pemandian Mbah Sepuh yang bernama Sumur Panda dijadikan tempat yang sakral dan suci. Sebagai bentuk penghormatan, diadakan tradisi bariat setiap malam Jumat Manis. Dalam kegiatan bariat, warga berkumpul, berdoa bersama. Amin, amin, amin. Dan juga saling membawa berbagai jenis makanan dan minuman sebagai bentuk rasa syukur dan juga saling berbagi makanan. Tradisi ini mengajarkan kita tentang kebersamaan, rasa syukur, dan menghormati jasa para pahlawan. Teman-teman,
keberanian, ada pengorbanan, dan juga ada kisah legenda yang harus kita jaga. Marilah kita menghargai